Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang distribusi probabilitas normal. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai apa itu distribusi normal, saya akan ulas kembali mengenai random variable. Jadi sebelumnya sudah kalian pelajari tentang random variable. Ternyata random variable itu adalah atau merepresentasikan nilai numerik yang berhubungan dengan pengamatan kita, ya. Nah, random variable itu ada dua, ada random variable discrete, kemudian ada random variable continue. Nah, kemarin kita sudah belajar distribusi probabilitas discrete, di mana kita menggunakan nilai-nilai random variable discrete. Di mana random variable discrete itu berisi nilai-nilai yang dapat dihitung, ya, atau countable. Misalnya jumlah buah dalam sebuah truk. Jadi kita ngirim buah menggunakan truk. Nah, berapa jumlah buahnya? Berapa ton, berapa kilo, atau berapa buah gitu ya, kan bisa dihitung ya. Atau misalnya kita ngirim telur nih 20 kg. Nah, berapa jumlah telur yang pecah selama pengiriman? Nah, itu dapat dihitung juga. Itu namanya countable. Nah, dalam distribusi probabilitas discrete kita sudah belajar beberapa distribusi, yaitu binomial, hipergeometrik, kemudian Poisson. Nah, sekarang kita belajar jenis yang lain, itu adalah distribusi probabilitas kontinu, di mana lebih spesifiknya kita akan belajar tentang distribusi probabilitas normal, atau mungkin untuk selanjutnya saya akan sebut lebih sederhana, yaitu distribusi normal gitu ya, agar lebih simpel. Nah, di mana distribusi normal ini menggunakan random variable continue. Random variable continue itu merupakan nilai-nilai atau berisi kemungkinan nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Misalnya, jumlah bilangan real kurang dari 92. Kan ada banyak tuh ya, bisa 1, bisa 2, 10, 20, bisa 0,01, 1,12, 5,0005. Ya, ada banyak sekali kemungkinan sehingga dia dikatakan tidak dapat dihitung. Ada banyak ya. Atau kemungkinan terjadinya kenaikan dan penurunan harga saham. Kan ada banyak tuh kemungkinannya. Bisa jadi naik 1%, 2%, 5%, naik 1,1%, 1,002% ya. Karena namanya random variable continue, dia kan bilangan real, lebih kompleks ya. Ada desimal, cacah, semua bilangan ada di sana, ya, sehingga lebih kompleks. Oke, sebenarnya apa itu distribusi normal? Jadi distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Apa itu kurva normal akan saya bahas lebih lanjut nanti. Nah, sekarang kita belajar sejarah dulu nih. Jadi yang pertama kali memperkenalkan konsep distribusi normal itu adalah de Moivre tahun 1733. Rumusnya adalah seperti ini ya, menggunakan rumus integral yang kita amati ternyata cukup rumit nih. Nah, karena rumusnya cukup rumit sehingga susah untuk digunakan, menyelesaikannya juga susah ya, sehingga si Gauss ini pada tahun 1777 berusaha untuk menyederhanakan rumusnya de Moivre ya. Dia melakukan sebuah transformasi distribusi normal sehingga sekarang kita kenal dengan istilah distribusi normal baku, atau di beberapa buku lain disebut dengan distribusi normal standar, sama saja ya. Bagaimana cara dia melakukan transformasi? Jadi nilai rata-ratanya itu sama dengan 0, kemudian nilai standar deviasinya itu dibuat sama dengan 1, kemudian ini adalah rumus transformasi datanya. Jadi nilai X-nya itu ditransformasikan menjadi nilai Z atau Z-score ya. Ini disubstitusikan ke rumusnya de Moivre sehingga muncullah rumus atau persamaan yang baru yang lebih sederhana. Nah, dan yang lebih menguntungkan lagi, lebih memudahkan lagi kita, ada yang namanya tabel distribusi Z, sehingga kita nggak perlu hitung lagi, semuanya sudah ada di tabel distribusi Z ya. Jadi kita nggak perlu hitung lagi nih menggunakan rumus yang ini atau rumus yang kanan yang sudah ditransformasi. Kita cukup menggunakan tabel Z, semuanya sudah ada di sana. Dan nanti kita juga perlu bantuan rumus transformasi Z-nya ya. Makanya si Gauss ini punya jasa yang cukup besar dalam konsep distribusi normal, mempermudah kita dalam penyelesaian kasus-kasus distribusi normal. Sehingga
kurva normalnya itu juga disebut sebagai kurva Gauss ya. Nah, ini kira-kira bentuk kurva normalnya. Jadi bentuknya itu seperti lonceng ya, dan dia simetris, kanan kirinya simetris sama persis ya. Jadi dilakukan sebuah transformasi sehingga yang awalnya bentuk kurvanya seperti ini, kurang lebih nanti perubahannya juga akan berubah seperti ini. Jadi kalau dia masih nilai X ya, dia itu bentuk kurvanya biasanya agak landai ya. Kemudian kalau dia sudah dirubah, ditransformasikan dalam bentuk Z, bentuk kurvanya itu lebih curam ya. Tapi dia adalah, keduanya adalah nilai yang sama sebenarnya, karena dia hanya ditransformasikan. Dimana kalau kurva normalnya untuk distribusi normal umum yang masih nilainya itu nilai X atau nilai random variable, titik yang tengah ini merupakan rata-ratanya. Ke kirinya itu X1, ke kanannya X2 ya. Kalau untuk kurva normalnya yang sudah ditransformasikan dalam bentuk Z, yang tengah itu 0. Karena kan diasumsikan rata-ratanya atau mu-nya sama dengan 0 ya. Jadi nilai tengahnya ini adalah 0, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif ya. Oke, coba kita pelajari lebih lanjut mengenai kurva normal ya. Jadi ada karakteristiknya untuk distribusi normal dan kurva normal itu. Pertama yang perlu kalian ketahui adalah kurva yang bentuknya seperti ini itu dikenal dengan istilah kurva normal, juga dikenal dengan istilah kurva lonceng, juga dikenal dengan istilah kurva Gauss, karena Gauss punya jasa yang cukup besar dalam konsep distribusi normal ya. Cuman kita sepakati aja untuk selanjutnya kita gunakan istilah kurva normal. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah kurva normal itu berbentuk asimptotis, atau di buku lain itu disebut asimptotik, sama aja ya. Jadi apa itu asimptotik? Jadi ekor kurva itu yang ini ya. Dia itu akan memanjang terus ke kiri dan ke kanan itu hingga plus tak hingga, yang sini berarti hingga min tak hingga ya. Namun dia itu tidak pernah berpotongan atau menyentuh sumbu datarnya atau sumbu X-nya. Jadi ini itu nggak akan sampai gini, nggak akan sampai motong ya. Jadi dia terus mendekati ke sini, terus mendekati sumbu datarnya. Itu yang disebut dengan berbentuk asimptotik. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah berbentuk simetris. Karena secara matematis nilai minnya sama dengan median sama dengan modus. Simetris itu artinya sisi kanan maupun sisi kiri itu sama persis ya. Sehingga kalau ini misalnya ini sebuah bidang ditekuk gitu ya, dia akan ya sama persis ya. Itu namanya simetris. Kemudian luas daerah di bawah kurva, berarti di bawah kurva kan yang ini ya. Luas daerah ini semua itu sama dengan 1 ya, karena sesuai dengan nilai absolut probabilitas dari 0 sampai 1 ya. Jadi nilainya itu sama dengan 1 karena dia berbentuk simetris ya, sehingga ke kanan, jadi dari titik tengah luas ke kanan, luas daerah ke kanan itu sama dengan 0,5, luas daerah ke kiri sama dengan 0,5 karena dia bentuknya simetris. Kalau di total luas daerah yang berada di dalam ini adalah 1. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu kalian pahami, kalau bisa dihafalkan juga karena ini penting, yaitu adalah rumus transformasi X ke Z, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma atau tau ya. Apa itu Z? Z itu adalah nilai normal baku atau nilai Z atau Z score ya, sama saja ya. X itu adalah nilai suatu pengamatan atau nilai random variable, kemudian mu-nya itu adalah nilai rata-rata, kemudian tau atau sigmanya ini adalah standar deviasi. Nah, selanjutnya juga untuk mempermudah kalian mengerjakan kasus-kasus distribusi normal, kalian harus punya yang namanya tabel distribusi Z atau tabel Z. Jadi kalian nanti gunakan tabel ini untuk menyelesaikan kasus-kasus distribusi normal, sehingga mudah kalian nanti untuk menyelesaikan kasusnya. Nah, selanjutnya saya akan ajarkan kalian bagaimana cara membaca tabel distribusi Z ya. Karena kalau kalian nggak bisa baca tabelnya, otomatis nggak bisa menyelesaikan kasus-kasusnya. Contohnya di sini, kasus pertama yang saya kasih contoh adalah kita disuruh mencari probabilitas Z dari 0 sampai 1,23.
Ingat kalau kita mencari probabilitas Z atau probabilitas X ya, itu kita nanti sama saja kita mencari luas daerah pada sebuah kurva normal ini. Karena ingat, dalam distribusi normal kita menggunakan pendekatan kurva normal. Sehingga untuk mencari nilai probabilitasnya itu sama dengan kita mencari luas daerah kurva normalnya. Ya. Kalau soalnya adalah probabilitas Z0 sampai 1,23, berarti kita sama saja mencari luas daerah di bawah kurva ya, antara 0 sampai dengan 12,3. Kira-kira kalau ini saya rubah dalam bentuk kurva normal, kira-kira bentuknya seperti ini. Kira-kira titik nolnya ada di sini, 0 pasti ada di tengah ya, kurva Z. Kemudian 1,23 ada di sini kira-kira. Nah, sekarang luas daerah yang kita cari atau yang kita arsir itu yang mana? Ya, yang diarsir itu berarti yang kita cari ya, luas peluangnya, luas daerah peluangnya. Karena ini 0 sampai 1,23, Z-nya antara 0 sampai 1,23, berarti yang kita arsir itu adalah yang di dalam, yang di sini. Nah, ini yang kita arsir. Nah, ini yang kita cari di tabel Z. Ya. Jadi, berapakah probabilitas Z0 sampai 1,23? Kita cari di tabel Z-nya. Ya, kalian bisa buka tabelnya atau di sini sudah saya tampilkan. Ini masih sebagian ya. Jadi bentuk tabelnya itu lebih banyak lagi. Ini hanya sebagian ya. Saya taruh di sini. Nah, tabel Z yang saya gunakan ini adalah tabel Z yang positif. Positif itu berarti dia dari 0 sampai Z. Karena nanti ada tabel Z yang lain, yaitu dari 0 sampai min Z. Mana yang kita gunakan? Dua-duanya bisa kita gunakan, cuman di sini yang saya pakai adalah tabel Z yang positif dari 0 sampai Z. Kalau kalian bisa baca tabel yang positif, insya Allah bisa baca tabel yang negatif, karena hanya berbeda arah saja. Ya. Kalian paham logika membaca tabelnya, ya, menggunakan yang positif, kalian juga pasti paham menggunakan logika yang menggunakan tabel Z negatif. Cuman di sini saya putuskan menggunakan yang positif karena menurut saya lebih mudah dibaca dan agar kita nggak perlu merubah-rubah, minus masih dirubah positif dan sebagainya ya. Intinya lebih mudah untuk dibaca. Oke, bagaimana cara kita membacanya? Karena di sini kasusnya itu sama dengan bentuk tabel Z-nya. Ini kan dari 0 sampai Z. Nah, berarti ini sama nih, dari 0 sampai Z. Berarti ini sama. Berarti ini Z-nya sama dengan 1,23. Jadi kalau katakanlah saya misalkan Z sama dengan A, BC, ya. Berarti yang di sini itu adalah nilai Z-nya A, B. Nah, berarti kan ini kan Z-nya 1,23, ya. Kita mencari luas dari 0 sampai sini, 1,23. Berarti A, B-nya adalah 1,2. Berarti kita cari baris yang 1,2. Nah, ini yang 1,2. Ya, kita tarik garis lurus. Kemudian untuk kolomnya kita cari yang 0,03, 0,0C. C-nya berapa? Di sini C-nya ternyata 3. Ya, 0,03. Berarti yang ini. Nah, ini adalah nilai probabilitasnya. Berarti nilainya adalah 0,3907. Berarti probabilitas Z antara 0 sampai 1,23 adalah 0,3907. Dapat dari mana? Cari di tabel Z. Sudah mudah, nggak perlu pakai rumus yang rumit yang ada di sejarah tadi ya. Oke, kita coba contoh yang lain. Di sini kita disuruh mencari probabilitas nilai Z dari min 0,23 sampai 1,55. Kira-kira kalau ini saya tuangkan dalam bentuk kurva normal Z-nya, itu bentuknya seperti ini, titiknya ada di sini, kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah luas daerahnya yang kita cari yang mana? Yang kita arsir yang mana? Nah, karena ini min 0, sekian sampai 1,55, berarti yang kita arsir yang di dalam sini. Nah, ini yang kita arsir. Sengaja warnanya saya bedakan untuk membedakan mana yang sisi kanan, sisi yang di kanannya titik tengah atau 0 ya. Dan sisi yang kiri. Nanti kalau kalian ngerjakan di warnanya disamakan, ya gak ada masalah. Yang penting tahu mana yang diarsir, gitu aja. Ya. Jadi untuk mempermudah kalian memahami konsepnya atau cara menghitungnya atau cara mencari nilai probabilitasnya, sehingga warnanya saya bedakan dulu. Ya, oke. Berarti kita harus mencari nilai probabilitas Z dari min 0,23 sampai 1,52. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Nah, kita mencari probabilitas ini itu sama saja kita mencari nilai probabilitas
dari min 0,23 sampai 0, berarti dari sini ke sini kita cari nilai di tabel Z-nya, nilai probabilitasnya, ditambahkan dengan nilai probabilitas atau luas daerah dari sini ke sini, dari 0 ke 1,55. Jadi probabilitas nilai Z 0 sampai 1,55 ditambahkan dengan probabilitas dari min, dari sini berarti ya sampai sini, sampai 0. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ingat karakteristik kurva normal, salah satu karakteristiknya adalah kurvanya berbentuk simetris. Sehingga kita nggak perlu buka tabel Z yang negatif. Karena di sini kan negatif nih ya. Kita tetap aja pakai tabel yang positif. Nah, karena dia bentuknya simetris, sehingga kalau kita mau cari nilai probabilitas dari 0 ke min 0,23, dengan kita mencari nilai probabilitas dari 0 ke 0,23, ya kira-kira di sini itu sama saja hasilnya, karena kan bentuknya simetris. Luas daerahnya pasti juga sama. Nah, kira-kira kan di sini tuh, ya. Luas daerahnya juga pasti sama. Sehingga di sini ya kita tinggal cari aja yang nilai Z-nya itu berarti 0,23. Oke, berarti ini sama saja kita mencari probabilitas dari 0 sampai 0,23. Nilai luas daerah arsirannya tuh sama saja nanti hasilnya. Ditambahkan dengan probabilitas 0 sampai 1,55. Nanti ketemulah, kalau sudah dijumlahkan, ketemu luas daerah yang diarsir ini. Oke, pertama kita cari yang oranye dulu. Berarti kita cari, karena ini bentuknya sama, 0 sampai Z, ya. Berarti ini Z-nya sama dengan 0,23. 0,23 itu berarti 0,2 ini ya. Kemudian untuk kolomnya kita cari yang 0,03. Nah ini. Nah ini adalah nilai probabilitasnya. Kemudian yang warna biru, kita cari probabilitas 0 sampai 1,55. Berarti Z-nya itu 1,55. Berarti barisnya kita cari yang 1,5. Kemudian kolomnya kita cari yang 0,05. Nah, berarti ini adalah nilai probabilitasnya. Ini ditambahkan dengan ini. Nah, 0,0910 ditambahkan dengan 0,4394. Ketemu hasilnya adalah nilai probabilitasnya 0,5304. Oke, coba kita contoh yang lain. Nah, contoh berikutnya adalah kita suruh mencari probabilitas di mana nilai Z-nya adalah dari 0,23 sampai 1,55. Nah, kira-kira kalau saya gambarkan dalam bentuk kurva normal, ada di sini nih, 0,23 sampai 1,55. Berarti yang diarsir, karena dia antara, yang diarsir berarti yang di dalam. Ya, ini yang luas daerah yang kita cari. Ya. Berarti bagaimana cara kita mencari probabilitas nilai Z 0,23 sampai 1,52? Berarti itu sama saja kita mencari probabilitas Z dari 0 sampai 1,55 dikurangi dengan probabilitas Z dari 0 sampai 0,23. Jadi logikanya, karena kita mencari luas daerah yang ini, itu kan sama saja kita tinggal mengurangkan aja. Mana yang dikurangkan? Luas daerah dari sini ke sini. Ya. Berapa tuh di tabel Z ketemunya? Dikurangi dengan yang mana? Dengan luas daerah yang dari sini ke sini. Nanti kita ketemukanlah luas daerah yang diarsir ini. Ya, makanya seperti ini bentuknya. Oke, kita coba cari. Kita cari yang warna biru dulu, berarti dia itu Z-nya sama dengan 1,55. Berarti barisnya kita cari yang 1,5. Yang ini berarti kolomnya kita cari 0,05. Yang ini. Nah, ini adalah nilai probabilitasnya. Kemudian dikurangi probabilitas 0, Z-nya 0 sampai 0,23. Berarti 0,2 dengan 0,03. Nah, ini adalah nilai di tabel Z-nya. Tinggal kita masukkan aja nih ke rumusnya. Perhitungannya. Ini dikurangi ini. 0,4394 dikurangi 0,910. Ketemunya berapa? Ketemunya 0,3484. Itu adalah nilai probabilitas atau luas daerah arsiran, luas daerah peluang yang diarsir ini. Oke, contoh berikutnya.
Kita suruh mencari probabilitas Z kurang dari 1,45. Nah, ini lebih sederhana ini. Hanya Z kurang dari 1,45. Berarti luas daerah yang kita cari yang mana? Yang diarsir yang mana di kurva normalnya? Kira-kira kan 1,47 ada di sini nih, ya. Di sini 0, berarti 1,47 kira-kira ada di sini. Berarti luas daerah yang dia diarsir karena dia kurang dari, berarti lebih kecil, berarti yang diarsir adalah sisi sebelah kirinya. Ya, bukan kanannya. Kalau kanannya kan dia lebih besar jadinya. Di sini kan 1,5, 2 dan seterusnya. Kalau di sini kan dia semakin kecil sampai 0 sampai minus di sini, ya. Sehingga yang kita arsir, yang kita cari adalah yang luas daerah sebelum atau sebelah kiri dari titik 1,47. Nah, kita suruh mencari probabilitas ini. Bagaimana caranya? Nah, karena kita suruh mencari probabilitas ini, sama saja kita mencari nilai di tabel Z dari sini ke sini, ya. Dari 0 ke 1,47 ditambahkan dengan nilai probabilitasnya dari sini ke sini. Nah, sebelumnya di slide karakteristik distribusi normal, di situ kan salah satu karakteristiknya adalah luas daerahnya, total luas daerahnya adalah 1. Karena dia bentuknya simetris, ke kiri itu 0,5. Nah, ke kanan itu 0,5. Nah, sehingga logikanya ya berarti ini luas daerahnya, karena ini semuanya yang sebelah kiri berarti 0,5, ini sudah jelas nih. Ya. Berarti 0,5 ditambahkan dengan berapa tuh luas daerah yang ini dari 0 sampai 1,7. Ini harus dicari dulu di tabelnya. Ya, karena kita nggak tahu berapa luas daerahnya. Kalau ini kan udah ketahuan 0,5 ini ya. Oke. Berarti kita coba cari dulu yang mana biru. Ya, berarti ini Z-nya sama dengan 1,47. Berarti untuk barisnya kita pakai yang 1,4. Untuk kolomnya kita pakai yang 0,07. Nah, ketemu berarti nilainya yang ini yang kita gunakan, nilai tabel Z-nya ya. Berarti kita tinggal tambahkan aja 0,4292 ditambah dengan 0,5. Berapa ketemunya? Ketemunya adalah 0,9292. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita disuruh, nah kalau yang sebelumnya itu Z kurang dari 1,47, contoh yang berikutnya adalah Z lebih dari 1,47. Berapa nilai probabilitasnya? Berarti yang kita arsir, karena itu dia lebih dari, berarti yang kita arsir setelahnya. Ya, bukan sebelumnya. Jadi sebelah sisi kanan dari titik 1,47. Oke, berarti cara kita mencarinya bagaimana? Nah, cara kita mencarinya logikanya adalah, karena kita hanya mencari yang diarsir yang ini, logikanya adalah sama saja kita cukup mengurangkan luas daerah total yang sebelah kanan. Sebelah kanan kalau di total kan 0,5 ya, karena dia simetris, totalnya kan 1 tuh ya. 0,5 berarti dikurangi dengan mana? Dikurangi dengan ini. Nah, berapa tuh luas daerah yang ini? Ya, kita kurangkan 0,5 dikurangi dengan luas daerah yang ini. Ya. Berarti kita harus cari dulu probabilitas Z-nya 0 sampai 1,47. Dari 0 sampai 1,47 berapa di tabel Z-nya? Kita cari dulu yang biru, berarti Z-nya sama dengan 1,47, barisnya 1,4, kolomnya 0,07. Nah, berarti nilai tabel Z-nya adalah yang ini ya. 0,5 berarti dikurangi dengan ini. Berarti ketemulah luas daerah yang diarsir ini. Wah, ini keliru ini ya. Ini kok saya tambahkan, ini harusnya dikurangkan ya. Ini saya keliru. Nah, ini keliru, berarti ini 0,5 dikurangin dengan 0,4292. Ya, kira-kira 0,08 berapa gitulah ya kira-kira ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh kasus. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membaca tabel. Nah, bagaimana cara penyelesaian kasusnya? Nah, itu kan belum kalian pelajari. Nah, contoh kasusnya, di sini PT Gunung Sari mengklaim rata-rata berat buah mangga grade B
adalah 350 gram. Nah, berarti PT Gunung Sari ini jualan mangga ya, jualan buah mangga. Dengan standar deviasi 50 gram. Jika berat mangga berdistribusi normal, berapakah probabilitas berat mangga kurang dari 250 gram? Kenapa PT Gunung Sari ingin mencari probabilitas berat mangga kurang dari 250 gram? Karena kalau ada mangga yang dikirim dan beratnya kurang dari 250 gram, berpotensi mendapatkan keluhan pelanggan. Karena kan pelanggan belinya yang grade B. Kalau dia di bawah 250 gram, dia sudah bukan masuk golongan yang grade B. Oke, pertama, agar untuk mempermudah pengerjaan kita, tulis dulu tuh apa yang diketahui. Nah, berarti kalau dari soal ini yang diketahui adalah nilai rata-ratanya. Rata-rata berat buah mangga adalah 350 gram. Masukkan di sini, ini sama dengan 350 gram. Kemudian standar deviasinya, sigmanya sama dengan 50 gram. Ya. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah probabilitas berat mangga kurang dari 250 gram. Berarti yang ditanya, kalau ini kita notasikan dalam matematis, bentuknya adalah seperti ini. Probabilitas X, ya. Jadi ini kan random variabelnya, kita lambangkan dengan X. X kurang dari 250, ya. Karena di sini kan kurang dari 250 gram. Jadi P probabilitas X kurang dari 250. Oke, sekarang kita jawab. Pertama, yang pasti kalian harus gambar kurva normalnya, ya, untuk mempermudah kalian selanjutnya menghitung, ya. Oke, karena di sini diketahuinya X bukan Z, berarti kurva normalnya kita gambar dalam bentuk X, ya. Oke, berarti yang tengah ini kan adalah nilai rata-ratanya. Berarti rata-ratanya mu-nya dimasukkan di sini 350 gram. Kemudian nilai X-nya adalah 250. Kalau 350-nya di sini, berarti 250-nya di mana? Di sisi kanan atau sisi kiri? Berarti kan di sisi yang kiri. Ya kira-kira ada di sinilah 250 itu, ya. Nah, karena di sini soalnya kita suruh mencari probabilitas kurang dari 250, berarti yang kita arsir itu adalah di sini, karena kan kurang dari. Ya, ini yang kita arsir. Ini adalah ruas daerah arsiran yang kita cari, atau luas daerah peluang yang kita cari. Nah, gambar kurva ini akan mempermudah kita dalam perhitungannya, sehingga kita nggak tersesat menghitungnya, ya. Jadi, kalian pertama pasti harus menggambar kurva normalnya. Nah, karena dia ini bentuknya X, ini kan ini nilai X, ya. Kita harus transformasikan dulu menjadi Z. Jadi rubah nilai X atau transformasikan nilai X ke dalam bentuk Z skornya. Ya, kita rubah. Caranya gimana ya? Caranya menggunakan rumus Z yang tadi, ya. Yang sudah saya berikan di sebelumnya. Z sama dengan X kurangi mu dibagi dengan sigmanya atau standar deviasinya. Berarti tinggal kita substitusikan aja. Berapa nilai X-nya? X-nya 250. Kan kita cari probabilitas berat mangga kurang dari 250 gram. X-nya berarti 250. Yang ini ya, X-nya 250. Dikurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya 350. Dibagi dengan standar deviasinya 50 gram. Ketemu hasilnya min 100 dibagi 50 berarti min 2. Nah, tinggal nah, berarti bisa saya asumsikan atau bisa saya simpulkan bahwa probabilitas X kurang dari 250 itu sama dengan probabilitas Z kurang dari 2. Z kurang dari min 2 maksud saya, ya. Oke, berarti kita harus mencari nilai probabilitas Z kurang dari min 2. Ya, berarti kita lihat tabel Z untuk mempermudah. Nah, karena kita mencari nilai probabilitas Z kurang dari 2, berarti kan kita cari dari sini ke sini. Ya. Berarti di sini kan kalau kita rubah dalam bentuk kurva normal Z, berarti di sini min 2, ya. Di sini 0. Yang kita cari adalah ruas yang ini, ya, yang sebelah kirinya min 2. Berarti logikanya itu sama saja, kita tinggal kurangkan aja luas daerah yang ini, ya. Ini sampai sini, ini kan 0,5 udah jelas ya luas daerahnya. Dikurangi dengan luas daerah yang ini.
Nah, berarti luas daerah yang dari 0 sampai min, 2. Ingat bahwa ini bentuknya simetris, kurva normalnya sama saja kita untuk mencari luas daerah yang ini, sama saja kita mencari luas daerah 0 sampai 2. Nah, kita cari yang ini dulu, kan ini nggak diketahui nih berapa luas daerahnya. Ya, 0,5 dikurangi luas daerah yang probabilitas 0 sampai 2. Ya, ini kita harus cari dulu di tabel Z. Oke, saya tampilkan tabel Z-nya. Berarti kita cari ini Z-nya sama dengan 2 berarti untuk barisnya kita cari 2,0. Mana 2,0 tuh? Nah, ini 2,0 ya. Kemudian untuk yang kolomnya yang 0 ya, karena ini kan 0 C-nya ini ya. Berarti nilai probabilitasnya adalah 0,4772. Berarti ya tinggal dilanjutkan tuh. 0,5 dikurangi dengan 0,4772. 0,5 itu adalah luas daerah yang ini ya. 0,4772 adalah luas daerah yang ini. Sehingga bisa kita dapatkan luas daerah yang diarsir yang ini ya. Oke. Itu logikanya. Oke, ini kita kurangi berarti ketemu hasilnya adalah 0,0228. Sudah selesai belum? Kita simpulkan dulu ya, jangan berhenti di sini. Kita simpulkan. Berarti apa nih kesimpulannya? Jadi bisa saya simpulkan bahwa probabilitas berat mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Atau dengan kata lain, bisa saya simpulkan bahwa kemungkinan perusahaan akan mendapatkan keluhan pelanggan ya sebesar 2,28%. Karena kemungkinan ada mangga yang beratnya di bawah 250 sebesar 2,28%. Oke, kita masuk contoh kasus berikutnya. Contoh kasus 2. Ya, PT Elektrik memproduksi bohlam lampu. Bohlam tersebut dapat hidup hingga 900 jam. Ya, berarti itu nilai rata-ratanya tuh. Dengan standar deviasi 50 jam. Ya, ini standar deviasinya. Perusahaan ingin mengetahui probabilitas lampunya dapat hidup antara 800 sampai 1000 jam. Berapa probabilitasnya dia dapat hidup selama itu? Ya. Sehingga kita tulis dulu apa yang diketahui. Rata-ratanya 900 jam, kemudian standar deviasinya 50 jam. Kemudian apa yang dicari? Yang dicari adalah probabilitas lampu dapat hidup antara 800 sampai 1000 jam. Berarti kalau ditulis dalam matematis adalah P dalam kurung 800 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1000. Artinya X-nya itu 800 sampai 1000. Begitu ya. Oke. Kita kerjakan. Pertama berarti kita tetap membuat kurva normalnya terlebih dahulu. Ini kita masukkan ke dalam bentuk kurva normal. Ya. Berarti titik yang tengah ini adalah merupakan rata-rata. Berarti rata-ratanya adalah 900. Kita masukkan X1 dan X2-nya. Ini kan ada 2X nih, ada 2 nilai X. X1-nya itu berarti 800. Kira-kira di mana 800? Karena di sini 900, berarti 800-nya ada di sisi kiri ya, kira-kira ada di sini. 1000-nya ada di sisi kanan, karena mereka jaraknya sama berarti kita buat sama tuh jaraknya ya, berarti simetris kanan dan kiri ya. Oke, ini kan selisihnya sama tuh, sama-sama 100. Oke, berarti yang kita cari karena dia antara 800 sampai 1000 adalah luas daerah yang antara 800 sampai 1000 yang di dalam ini. Nah, ini yang kita cari ya. Oke, berarti pertama kita transformasikan dulu nilai X-nya ke dalam Z-score atau nilai Z. Ya, karena nilai X-nya ada 2, X1 dan X2, nilai Z-nya berarti juga ada 2, Z1 dan Z2. Berarti Z1-nya, nah ini katakanlah ini yang X1 ya. Ini yang X2. Oke, berarti Z1-nya itu X1 dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Berarti X1-nya 800. Berarti ini min 100 dibagi 50. Ketemu hasilnya min 2 untuk Z1-nya. Ya, berarti di sini kalau kita rubah dalam bentuk kurva normal Z, di sini berarti min 2. Ya, di sini 0. Nah, di sini berapa? Karena dia jaraknya sama, harusnya sama juga nih. Coba kita hitung dulu. Z2 berarti 1000 X2 dikurangi mu atau rata-rata dibagi dengan 50 berarti ketemu hasilnya 2. Nah, kan betul sama ya.
Berarti di sini 2. Oke, ini untuk kurva normal Z-nya. Berarti bisa saya simpulkan bahwa probabilitas X 800 sampai 1000 itu sama dengan probabilitas Z min 2 sampai 2. Nah, bagaimana cara kita mencari probabilitas Z min 2 sampai 2? Ya, berarti itu sama saja kita mencari probabilitas dari 0, nah ini kan 0, sampai 2 dikali 2 nanti. Nah, kan sama aja, ini kan simetris nih ya, kanan kiri. Nah, kita cari dulu di mana tabelnya ini, kok nggak keluar. Nah, tabelnya belakangan nih. Nah, kita cari dulu di tabel nih, berapa nilainya. Ini kan berarti probabilitas Z-nya sama dengan 2. Berarti 2, sini kosong, ketemu hasilnya 0,4772. Berarti 2 dikali dengan 0,4772 itu sama dengan luas daerah kedua ini yang diarsir ini, dua-duanya. Jadi ketemunya adalah 0,9544. Artinya apa? Artinya probabilitas lampu bohlam dapat hidup 800 sampai 1000 jam adalah 95,44%. Berarti sisanya 4, sekian persen itu probabilitasnya adalah dia hidup di bawah 800 jam. Berarti sebelum 800 jam sudah rusak, sudah mati bohlamnya ya, nggak bisa nyala. Atau dia hidupnya lebih malah dari 1000 jam. Sehingga perusahaan atau PT Elektrik ini perlu mengalokasikan anggaran untuk garansi ya, karena ada kemungkinan hidupnya di bawah 800 jam ya, nggak sesuai dengan klaim mereka yang mampu hidup 900 jam. Seperti itu. Oke, itu tadi terkait materi distribusi normal. Kemudian ini ada beberapa tugas, ada 1, 2, ada 6 tugas untuk kalian yang bisa kalian kerjakan ya. Ini untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai distribusi normal, dikumpulkan sesuai deadline yang saya tentukan di e-learning. Oke, untuk materi ini bisa kalian baca di bukunya Suharyadi. Jadi saya menggunakan referensi bukunya Suharyadi. Kalian juga boleh menggunakan referensi-referensi yang lain. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.